Oke, kita ketemu lagi. Saat ini saya bersama salah satu atlet basket dari Satya Wacana. Sudah main di tim nasional juga, masih mahasiswa juga. Dan kita langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan melihat bagaimana kiprah bintang tamu kita, gitu kan. Kita ngobrol dengan Lakai, gitu kan. Ya, panggilannya Lakai, gitu kan. Dia tidak mau dipanggil komplit, agak susah nama orang Indonesia Timur gitu kan. Nah, saya mau cerita sebentar gitu kan. Jadi saya pernah melihat beberapa pertandingan Anda gitu kan di kompetisi IBL gitu kan. Nah, ada sesuatu yang menarik gitu kan. Kalau saya sebagai orang awam yang tidak pernah olahraga gitu kan atau jarang olahraga gitu kan, saya mau bertanya gitu kan, apa sih menariknya dari basket itu? Menarik dari basket itu bisa membuat kita tahu apa itu waktu, apa itu kerja keras, apa itu pertemanan, apa itu keluarga. Di basket kita dapat keluarga, dapat teman, kita tetap on time dengan waktu. Basket itu membawa kita ke apa yang kita inginkan, misalnya ke luar kota, luar negeri, itu bisa sama basket. Oh gitu. Padahal basket itu bagi di Indonesia ya mungkin sangat kurang familiar. Berbeda dengan negara sebelah kita, Thailand, itu setiap tempat pasti ada lapangan basket. Tetapi Indonesia kan lebih banyak sepak bolanya. Kenapa tidak milih sepak bola aja kok malah milih basket? Soalnya basket saya lihat postur saya dari pas SMP kan, postur saya udah tinggi, cocoknya kayaknya di basket kan. Nah, sebenarnya bola itu udah banyak yang bisa main. Kalau bola bisa tendang, bisa golin, tapi kalau basket belum tentu semua bisa main basket. Nah, saya tertarik sama basket karena tantangan itu kan, banyak yang butuh kita lakuin untuk masukin bola. Artinya belum banyak juga yang main basket. Oke. Terus dari Henry Lakai sendiri, dari mana mengenal basket awal mulanya? Dari kakak saya sih. Dari kakak saya, dulu dia pemain basket, cuma pemain basketnya itu cuma di SMA. Nah, kebetulan di SMA dia itu jago juga di kota saya, di Merauke kan, saya dari Merauke ya. Nah, basket di situ akan berkembang pas tahun saya kan. Udah saya mulai masuk SMP, saya diajak ikut basket. Nah, sampai sekarang. Ya. Tak kasih tahu ya, jadi Henry Lakai ini orang Papua, Merauke, tapi kok tidak ada wajah-wajah Papuanya gitu kan. Nanti kita ceritakan masa kecil dia gitu kan. Nah, sekarang kan istilahnya sudah menjadi atlet pro nih, profesional nih gitu kan. Butuh berapa waktu lama sih dari mulai mengenal basket, berlatih hingga menjadi pemain pro sampai saat ini? Kalau sampai pro sini sih, kalau saya hitung yang seriusnya itu selama dari SMA sih. Dari udah mungkin kalau hitung 4 tahun untuk menjadi pro ini. Jadi SMA kelas 1 saya udah dipanggil kan timnas, terus DB All Star kita ke Amerika, terus tadi main PON. Nah, titiknya itu pas di PON, pekan olahraga nasional di Bandung. Nah, itu saya tandingnya lawan Jawa Tengah, sparring dulu lawan Jawa Tengah. Nah, kebetulan Jawa Tengah punya pelatih itu yang pelatih saya sekarang, Coach Meldi. Nah, di situ dia lihat, tapi dia nggak tahu, dia cuma bilang, sempat kita ketemu di meja makan, dia bilang, kapan kita bisa main bareng lah. Nah, terus dulu di Satya Wacana juga ada senior saya, namanya Rioni Rametan sama Yopi Giai dari Papua juga. Kan? Nah, di situ mereka, terus kakak Yopi Giai ini dia pelatih cewek di PON Papua Barat sama saya kan. Udah dia tahu kalau saya tanding PON, selesai semua, dia bilang mau lanjut di mana Hengki? Saya bilang lanjut, masih pikir-pikir sih, tunggu orang tua dulu. Kan itu masih SMA kelas 3, masih harus ujian dulu. Sudah saya balik ke Merauke, saya ujian, orang tua udah tanya mau masuk mana, mau lulus, mau lanjut di Merauke atau mau coba di luar. Udah gitu. Saya ditawar banyak sih, cuma saya tertarik di Satya Wacana karena banyak katanya info juga, banyak teman dari timur, orang dari timur banyak juga di sini kan. Udah saya ikut, saya komunikasi sama Kak Yopi kasih nomor untuk kasih kabar ke tim official manajer ini Satya Wacana. Udah saya diajak ke sini sama tim Satya Wacana. Artinya dari mengenal bola basket itu dari SMP, SMA itu sudah 6 tahun, berarti sudah 6 tahun berlatih. Akhirnya apakah setelah masuk di Satya Wacana itu langsung pro? Langsung dipanggil pro. Saya nggak kepikir itu untuk naik. Saya tuh pertama maunya liga mahasiswa dulu. Tapi pas saya sampai Satya Wacana baru latihan 3 hari langsung dipanggil sama pelatih gitu. Langsung
Mantap. Langsung dipanggil ke kantornya, Ya. terus bilang, Hengki saya mau kamu naik ke IBL. Wah, Oh, gitu. kaget, langsung kaget kan? Ya. Kaku gitu kan, udah terima aja dulu. Nggak tahu kalau kedepannya Ya. banyak tantangan yang harus dilewat. Iya. Ternyata dia ikat masuk lewat jalur khusus ya, langsung Iya. pro. Iya. Nggak makan-makan dulu. Iya. Ya. Oke, gitu kan. Terus ini kan sudah berkarir berapa lama nih di pro nih di Satya Wacana? Siapnya 3 tahun, cuma 3 tahun. tahun kedua saya cedera kan. Oh iya. Hitungnya cuma 2 tahun. 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini apa capaian terbesarmu? Saya dapat sampai timnas sih. Oke, masuk timnas. Panggil timnas, terus dapat most experience player. Oh iya. Sama capek kemarin sih seri kemarin karir high saya 22 poin. Oh, oke, mantap. Terus kira-kira mau sampai kapan nih main basket? Kalau bilang sampai kapan sih, kepengennya mainnya sampai Tuhan bilang udah gak bisa gitu. Waduh. Tapi pasti ada target selanjutnya. Kalau udah umur di atas pasti ada target lain selain basket itu. Jadi ya pokoknya sampai limitnya ya, gitu kan. lah. Kira-kira sudah tidak mampu lagi atau gitu. tidak mau bersaing lagi, ya sudah stop gitu kan. Terus dari basket ini apa sih harapan dari Hengki Lakai itu? Saya sih untuk mungkin saya basket ini juga untuk kan banyak orang ya, saya adik-adik saya di Papua juga mereka kan juga ada yang lumayan lah jago-jago basket, mungkin mereka bisa terinspirasi dari saya. Oh gitu. Jadi ingin menjadi salah satu Satu inspirator lah, ya bahwa dari role Papua model yang gitu, ya. Jadi perlu diketahui bahwa Hengki ini dari Merauke gitu. Nyanyi dari Sabang sampai Merauke ya paling mentok di timur Indonesia. Ternyata ada salah satu putra daerah yang punya bakat dan bisa menunjukkan bakat itu, dan dia ingin menjadi inspirasi buat saudara-saudaranya atau rekan-rekan yang ada di sono yang kadang kita tidak lirik sama sekali, gitu kan, untuk bisa berprestasi seperti beliau, gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kan ini dari Merauke nih, cerita dong masa kecilnya gimana di Merauke sana. Itu kan daerah agak pinggir gitu kan, saya juga tidak bisa bayangin itu daerahnya seperti apa. Oke. Jadi Merauke itu kota yang gak ada gunung. Ya. Jadi itu kan paling pojok. Itu kan datar, daerah datar. Jadi waktu kecil sih saya hidupnya tuh bapak saya polisi, kan. Kita berenam saudara. Terus anak keempat. Nah, saya tuh bermainnya tuh sama orang Papua sana. Jadi kompleks saya bermain itu semua tuh orang asli Papua. Jadi saya udah rasa hidup main di hutan. Pokoknya apapun di hutan gitu. Masa kecilnya sih ada di mana tuh ada beratnya. Oh gitu. Ya. Itu ngomong-ngomong bermain dengan orang-orang Papua, lah aslinya orang mana tuh? Saya. Oke, kalau saya ini asli Maluku Utara. Wah, ini orang Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Dari Kisar. Iya. Di Kisar itu. Ya. Pulau lagi beda. Setelah kita sama dari Maluku tetap. Orang tua dinas polisi di Papua. Di Papua. Ya. Jadi saya itu cuma lahir besar aja di Merauke. Iya, besarnya di Merauke. Aslinya orang Maluku. Jadi ya tetap ada daerah Papua ya, aja, mau makan hidup di sana ya. Iya, makan semua cari. Oke. Jadi patut berbangga teman-teman dari Maluku dan Papua. Iya. Oke. Terus bagaimana ceritanya kok istilahnya gini, sampai Salatiga tadi kan di depan sudah diceritakan. Iya. Terus apa yang menjadi istilahnya ada titik harus datang ke Salatiga ini gitu kan. Kenapa tidak datang ke tempat-tempat lain gitu kan yang sama-sama punya klub basket juga? Karena kalau di basket sih orang bilang kalau langsung ke tim besar atau kota besar kita akan dapat jam terbangnya berbeda sama tim kecil. Jadi kalau misalnya saya ke tim besar kan, di sana kan banyak pemain yang udah jadi, udah jadi nggak usah dibentuk lagi. Pasti otomatis saya nggak akan berkembang. Saya harus bersaing lagi latihan sendiri. Nah kalau di tim Satya Wacana ini dibilang tim muda. Nah tim ini untuk membentuk pemain. Selesai dibentuk bisa dijual. Nah banyak senior-senior saya gitu kan, saya lihat, oh iya Satya Wacana kayak gini ya. Oke, saya ke sini. Nah terbukti di sini saya dapat, puji Tuhan saya dapat apa ya, limit play, jam bermain, jam terbang saya lumayan di sini, dan saya akan teruslah sampai titik saya misalnya lulus, saya bisa dipakai di tim lain. Oh gitu. Ada yang menarik statement dari Hengki Lakai. Satya Wacana tim muda ya, bukan tim kecil gitu kan. Memang tim muda karena isinya sebagian besar mahasiswa ya. Iya, masih mahasiswa. Anak-anak kuliah ya. Terus yang senior ada beberapa ya. Oke. Kita lanjut. Ini sebelumnya ya sampai ke situ. Konon gitu kan.
saya pernah melihat ada beberapa pemberitaan gitu kan, si Henry Lakai itu kan salah satu menjadi pemain yang inspirasional gitu kan, menjadi inspirasi sehingga pernah dibuatkan film-film dokumenter gitu kan tentang cerita kisahnya. Konon cerita itu kalau orang pinter main basket itu biasa gitu kan. Nah ini ada yang menjadi pembeda dari Lakai ini, apa sih dari film, dibalik film inspirasi itu? Ini mau cerita dari awal nih. Ya boleh, silakan. Jadi waktu kelas 3 sih. Ya. Saya kalau cerita ini agak merinding saya. Ya. Soalnya sama. Jadi waktu saya SD kelas 3 itu, jadi dulu di tempat saya itu lagi musimnya dance. Nah kakak saya itu dulu jago banget. Ya. Nah terus singkat cerita dia juara dance, juara ikut lomba dance. Nah di suatu pas kita pawai kan, misalnya kan kemudian kalau orang juara pawai, udah pawai. Nah di situ saya ada kejadian yang tidak diinginkan sih. Ada situasi mereka lempar gitu, kayak lempar batu, terus kena hidung saya sih. Pertama hidung, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma dari hidung ini karena darah kotor kan masuk, dia menyebar ke mata sebelah kiri. Nah itu menyebabkan gangguan penglihatan. Oh, terjadi gangguan penglihatan. Ya, itu pas kelas 3 SD. Nah di situ tuh saya dibawa berobat, terus dioperasi sampai sekarang. Sekarang kondisinya bagaimana? Ya lihatnya sama-sama. Tapi sudah terbiasa sih. Terbiasa dari ya. SD gitu. Jadi ya terbiasa lah. Iya terbiasa. Ya, sudahlah apa tapi tidak normal. Ya gitu. Ya jadi ya bisa dibilang kalau masuk tim apa ya, para Olimpik kan nggak bisa ya? Nggak bisa. Masih normal ya, masih bisa. Masih normal. Kecuali tidak ada. Iya. Nah, oke. Tapi masih puji Tuhan masih bisa. Ada lah masih sisa-sisanya penglihatan. Tetapi terganggu tidak? Kalau masih waktu saya sih sekarang ini nggak rasa normal lagi. Maksudnya udah kayak hidup dari kecil kan. Oh iya. Udah rasa nggak ada yang ganjal gitu kan. Gitu. Jadi si Henry ini mengalami cacat mata sebelah kiri karena ada insiden dilempar waktu masih kelas SD kelas 3 ya mungkin ya. Dan sekarang nah dari ini kan sesuatu yang tidak sempurna nih bagi seorang atlet gitu kan. Ada yang kurang, apalagi penglihatan itu kan. Di basket itu kan ya karena objeknya cuma satu bola gitu kan. Juga beberapa pemain dan dia harus fokus gitu kan. Nah, kira-kira dari kekurangan tersebut mengganggu nggak sih dalam performa bermain basket? Selama saya main basket sih nggak ada sih, puji Tuhan. Tuhan kasih jalannya mulus. Mulus aja. Iya, mulus saja. Tapi pasti ada rintangan maksudnya. Tapi nggak semulusnya orang lihat. Sampai saya di titik ini. Nggak saya tetap untuk kerja keras ya. Kerja keras dan tikungan liku-liku yang banyak. Karena dibandingkan dengan orang yang normal itu kan berbeda. Dan inilah yang dibuat filmnya gitu kan, dokumenter. Kira-kira cerita tentang apa sih filmnya itu? Tentang jalan hidup saya sih waktu saya SMA, dari saya kecil sampai SMA. Itu pas saya DBL sih. DBL itu jadi liga SMA gitu, pelajar. Nah dari DBL itu juga sih saya juga banyak berterima kasih dari DBL. Dari DBL saya bisa dikenal banyak orang. Oke. Jadi ada salah satu cerita yang menginspirasi di mana Henry Lakai ini memiliki kekurangan. Sebenarnya tidak kurang sih, tetap utuh, tetapi dia mengalami gangguan. Tetapi dia tetap bisa memberikan performa yang baik dalam bermain basket. Nah, kira-kira ini ada juga kan rekan-rekanmu atau orang lain sih yang mengalami gangguan serupa, mungkin cedera atau sakit. Bagaimana tetap mengembalikan optimisme dia agar dia tetap bisa terus berprestasi? Kalau di dalam untuk mencapai prestasi dan kita memiliki kekurangan di diri kita tidak boleh menjadi kekurangan kita menjadi apa? Batu sanduan gitu. Jadi harus menjadi batu loncatan kita ke depan. Kita tidak boleh lihat kita punya kekurangan, terus maju dan tidak boleh karena kekurangan kita mau menjadi lemah begitu. Kita tunjukin bahwa kita juga bisa jadi hidup normal. Oke. Ya, itu pesannya gitu kan. Jadi apapun kekurangannya, tetaplah itu menjadi batu loncatan. Justru itu menjadi motivasi tersendiri. Bahwa kurang aja masih bisa, apalagi kalau komplit, apalagi lebih gitu kan. Nah itu. Oke. Terus apa motivasi terbesar Henry Lakai sampai saat ini tetap kekeh bermain basket? Saya bermain basket sih terutama untuk Tuhan dulu, untuk keluarga, bapak mama dan diri saya sendiri. Oh gitu. Jadi kebanggaan untuk Tuhan, keluarga dan diri sendiri. Oke, mantap.
Nah, ada nggak pesan-pesanmu buat apa ya? Yang sekarang teman-teman yang mohon maaf ya kurang memiliki kesempurnaan di dalam tubuh, gitu kan? Ya kalau tadi kan istilahnya cedera ya. Tetapi sekarang itu bagaimana menggugah bahwa orang yang tidak memiliki kesempurnaan atau kurang memiliki kesempurnaan itu juga berprestasi. Ada pesan nggak buat mereka yang ini belum punya bakat nih gitu kan, tetapi karena dia minder sih ya, gitu kan. Ada pesan nggak? Nah kalau kita memiliki kekurangan tuh jangan intinya tuh jangan kita minder. Jangan kita malu dengan kekurangan kita. Kita tunjukin aja kayak orang-orang bahwa kita punya kekurangan, tapi kita bisa mencapai impian kita. Belum tentu orang yang normal bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Jadi jangan patah semangat, selalu maju terus. Ya, kerja keras. Iya, kerja keras. Oke, next slide, gitu kan. Nah, ngomong-ngomong, gitu kan. Sekarang kan masih kuliah nih, ya toh? Semester berapa? Atau tahun keberapa ini masuk? Ini tahun masuk 4. Tahun ketiga ya. Jadi udah tahun ketiga. Ini kan kuliah di program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi di Universitas Kristen Satya Wacana, gitu kan. Nah, ceritanya bagaimana sih memilih PJKR di sini? Kenapa tidak pilih ekonomi, TI, biologi, atau milih Fiskom atau psikologi? Minum dulu ya? Iya boleh. Boleh minum dulu. Oke. Kenapa saya pilih ini sih? Sebenarnya sih karena apa ya? Kita kan beasiswa sini kan, beasiswa basket. Nah, dibuka cuma 2 prodi, 2 fakultas, FKIK sama FTI. Saya masuk FTI, cuma saya lihat ini kalau sama imbangin sama basket ini agak berat saya lihat kan situasinya. Saya pikir, saya ada teman-teman saya kan dari biasa juga anak basket, mereka bilang, saya tanya FTI, tanya PJKR, mereka bilang kalau mau satu jalur sama profesimu langsung ambil PJKR. Terus ada nggak ribet juga sih PJKR kan, ya ada ribet-ribetnya juga pasti. Nah udah pilih sini karena teman juga aja. Jadi prinsipnya masuk PJKR itu ingin satu linear ya, satu profesi, satu garis gitu kan. Saya atlet, saya juga nanti akan berprofesi juga di bidang olahraga gitu. Bayangkan kalau saya atlet nanti profesi di TI, wah itu kan malah bingung juga kan. Harus mengulang. Berarti tidak salah nih beli PJKR, gitu kan. Nah, apa sih yang dulu kampus berikan terutama dari PJKR di Satya Wacana ini terhadap karirnya Henry Lake itu apa? Dari kampus sih, terutama mereka kasih beasiswa. Wah, kasih beasiswa. Kuliah gratis. Kuliah gratis. Nah, terus ya begitu mereka izinkan saya untuk berangkat, tanding, itu mereka kasih kelonggaran. Nah, ada kelonggaran waktu. Iya, terus dosen-dosen mengertilah sama kita anak basket. Sangat terima kasih itu. Ya, karena di PJKR ini ada beberapa atlet basket yang diambil juga si Henry, ada lagi si siapa? David Uban, Andre Adriano. Nanti kita akan wawancara juga, kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka berdua. Prestasinya juga tidak kalah luar biasa. Bahkan lebih senior ya? Iya, mereka senior. Lebih senior itu. Ini juniornya. Juniornya kayak gini, seniornya kayak gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, kampus ini memfasilitasi nih, memberikan kelonggaran-kelonggaran semuanya. Nah, terus apa ada masalah berkaitan dengan perkuliahan, pembagian waktunya atau bagaimana? Kalau pastilah kalau kita jalanin 2 profesi ini kan pasti ada yang naik, ada yang turun. Ada yang dikorbankan juga. Ada yang korban salah satu gitu. Nah, kalau pasti pertamanya ada nilai yang anjlok juga, ada mata kuliah yang ngulang gitu sih. Masalahnya sama kalau pembagian waktu sih harus pintar-pintar sih. Kalau saya awal-awal sih, kalau saya masalahnya tuh cuma di awal-awal sih. Awal baru masuk kan kaget gitu kan, waduh berat kayaknya. Tapi mulai kesini sama jalan kan, kayak kalau jalannya dengan benar nggak ada masalah apa-apa sih. Ya normal aja sih. Jadi masalah ada sih tapi tidak terlalu berat ya, bisa diatasi. Ya, bisa diatasi. Ya. Nah, enak nggak sih jadi atlet pro nih, jadi atlet pro sama kuliah ini? Enak nggak sih sebenarnya? Kalau di basket mereka kan student atlet. Enak nggak? Enak sih. Ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Enaknya apa? Kalau enaknya sih ada yang misalnya lagi kuliah kita lagi berangkat gitu enaknya. Yang lain pusing-pusing ya. Ini seneng-seneng ya. Seneng berangkat.
naik kereta, naik pesawat, keluar kota, jalan-jalan, makan enak, kuliner. Itu enaknya. Terus kalau gak enak ya pas pulang banyak tugas, banyak gitu. gitu. Jadi pulang subuh dan itu harus dikerjakan. Jadi dosen-dosen ini tidak mendiskriminasi ya. Tidak. Jadi tugas ya tetap kerjakan tugas. Gimana caranya? Cuma diberi waktu dispensasi. Kalau yang lain 1 hari selesai ya ini 1 minggu lah. Karena dia juga membawa nama besar universitas. Oke. Nah, ini gimana nih pesan-pesan nih buat adik-adik yang baru lulus SMA ini? Kira-kira kalau mau masuk PJKR terus bisa jadi atlet di Satya Wacana, terutama di basketnya, gimana? Ada pesan-pesannya enggak? Atau tips-tips biar nanti bisa dapat beasiswa gratis, dapat atlet yang jadi pro, langsung jadi pemain utama gitu kan? Gimana? Kalau untuk tips sih, kalau masuk PJKR, latar belakangnya juga pasti harus ada satu olahraga yang bisa gitulah ya. Oke, ada satu olahraga yang bisa ditekuni. Iya, bisa ditekuni. Itu suka sama olahraga, suka sama alam lah. Ya, suka olahraga. PJKR kan gitu kan. Yang saya lihat gitu kan. Nah, satu kalau untuk masuk PJKR atau Satya Wacana lah ya. PJKR nih untuk utamanya. PJKR itu kita harus bisa belajarnya ada outdoor, ada dalam ruangan. Jadi siap terima konsekuensinya, mau hitam mau putih tetap harus PJKR ada mata kuliah outdoor gitu. Nah, yang kedua kalau masuk jadi atlet harus itu tips-tips yang tadi saya bilang, harus punya prestasi dulu juga di SMA. Punya bakat. Di PJKR juga bisa juga bukan basket aja, mungkin ada olahraga lain itu bisa juga, bukan basket aja. Nah, terus apa tadi? Ya, jadi biar jadi langsung naik pro gitu loh. Iya, naik pro. Nggak usah makan dulu lama nih. Gajinya dikit ini yang makan. Udah mainnya dikit, gajinya dikit, latihannya keras lagi. Nah, itu dia. Kalau mau langsung pro itu juga kalau saya sih hoki sih. Hoki ya. Harus punya, terus saya juga mungkin ada kelebihan dalam bermain basket. Tidak satu yang keunggulan dalam basket saya langsung dipanggil pro. Karena dari SMA sampai PON juga sudah terpantau. Sudah terpantau kan. Nah, terus kalau mau sampai pro sih, kalau di Satya Wacana ada namanya Liga Mahasiswa. Nah, kalau Anda bagus, kalau ada yang bagus bisa langsung dipanggil. Jadi 1 tahun dulu aja main di Liga Mahasiswa langsung naik itu. Oh gitu. Pokoknya mau berdarah-darah dulu. Berdarah-darah dulu. Oke. Nah, ini kan. Nah, sebenarnya materi ini kita ngobrol-ngobrol ini sebenarnya kita persembahkan buat teman-teman OMB. Jadi untuk mahasiswa baru yang mau masuk gitu kan. Ini ada PJKR nih, sudah ada banyak mahasiswa PJKR yang mau masuk sini nih. Kira-kira ada pesan enggak buat anak-anak baru nih, junior-juniormu? Ini kan kakak tingkat. Nah, ini adik tingkat yang baru mau masuk. Buat kalau dalam olahraga dan junior. Iya, juniormu ini. Iya, buat junior PJKR. Jangan lihat biasa kan PJKR ini biasa orang bilang fakultas yang atau prodi yang gampang lah. Tapi coba dulu lah, rasa dulu kayak kita rasakan. PJKR kayak fakultas biasa sih. Kayak kita semua di sini olahraga. Semua banyaknya kita praktek. Nah, untuk adik-adik tetap mau masuk sini harus kerja, terutama jangan kalau misalnya dari kampung jangan kita malu-maluin keluarga. Harus kan kita misalnya kalau orang lain kan yang bukan atlet atau mahasiswa biasa, mereka kalau kesini kan biayanya orang tua. Kita harus kuliah yang benar. Jangan kalau datang sini jangan kaget sama kota Jawa, jangan kaget sama kota di sini. Tetap hidupnya yang baik, jangan negatif, positif aja. Oke, itu aja. Nah, itulah. Jadi itu ada pesan dari seniormu gitu kan. Jadi datang ke Salatiga segera mungkin beradaptasi. Gitu kan. Jadi si Hendri itu dari Merauke panasnya minta ampun, datang ke sini dingin gitu kan, harus segera beradaptasi juga dengan budaya, makanan, semuanya berbeda. Nah, itu yang harus itu. Terus jangan lupa gitu kan, banggakan orang tua dengan kerja keras. Oke. Kita cukupkan dulu ngobrol-ngobrol dengan Hendri Lakai. Kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan. Yang pasti terima kasih Hendri Lakai untuk bisa berbagi cerita, inspirasi buat teman-teman semuanya, dan kita sampai juga kita harus berpisah, dan
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Iya. Oke, salam olahraga. Salam. Teh dulu. Pas.